Haha, bagaimana ceritanya Muchen penguasa surgawi dewa dapat melawan Mahatian penguasa surgawi ilahi, bahkan dapat seimbang? Ya, itu karena Muchen mengembangkan tubuh fisiknya setingkat penguasa ilahi. Kultivasi tubuh ini merupakan hadiah dari Kaisar Abadi untuk dia, karena tanpa memiliki tubuh ini Muchen mustahil mengendalikan tubuh abadi primordial. Meskipun fisik Muchen setara dengan penguasa surgawi ilahi, energi spiritualnya tetap berada di tingkat dewa. Fas Mahayin Yang berdengung. Bola cahaya berkaca-kaca itu membumbung ke langit, menyerbu ke arahnya, dan meraung ke arah Mahatian dan Maha Infinite bodinya. Bola cahaya tidak tampak kuat, tetapi ketika jatuh, bahkan Mahatian merasakan hawa dingin yang tajam. Rasa takut dan gelisah yang kental melonjak di dalam hatinya. Anda benar-benar mengembangkan bola segel primordial. Wajah Mahatian sangat marah. Klan Maha Kuno mereka telah menjaga tubuh abadi primordial selama puluhan ribu tahun dan secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan supernya. Bola segel primordial ini adalah salah satunya. Ada desas-desus bahwa tubuh abadi primordial dapat mengembun menjadi bola segel primordial dengan kekuatan sumber keabadian. Setelah terjebak di dalamnya, seseorang akan jatuh ke sungai panjang keabadian. Bahkan mereka yang merupakan penguasa tingkat ilahi tidak bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa memberikan waktu untuk mengikisnya dan mengubahnya menjadi debu. Kaisar Abadi telah meminjam kekuatannya untuk mengalahkan banyak kaisar iblis surgawi dengan teknik ini. Jadi, dalam hal kekuatan, bola segel primordial tidak lebih lemah dari 36 kekuatan super langka. Namun, kondensasi dari primordial cell sphere membutuhkan sumber keabadian dalam jumlah besar. Muchen baru saja memperoleh tubuh abadi primordial, jadi bagaimana dia mendapatkan sumber keabadian yang luar biasa? Mahatian berpikir tiba-tiba, dan wajahnya menjadi sangat serius. Dia tidak berani meremehkan Muchen sedikit pun. Dia menginjak kakinya saat tubuh Maha tak terbatas mundur secepat kilat, berubah menjadi cahaya hitam dan putih. Dalam sekejap mata, dia muncul puluhan ribu mil jauhnya, dan terlihat jelas bahwa dia bermaksud bersembunyi untuk saat ini. Berdengung. Namun, saat tubuhnya muncul puluhan ribu mil jauhnya, ada suara aneh di atas kepalanya. Bola cahaya berkaca-kaca telah tiba, membayangi dia dari dekat. Wajah Mahatian berkerut, dan tubuh Maha tak terbatas bersamanya muncul lagi ribuan mil jauhnya. Namun, pelarian ini masih sia-sia. Tidak peduli seberapa cepat dia, cahaya yang berkaca-kaca itu sepertinya terkunci pada jiwanya dalam mengejar dia. Beberapa saat kemudian, bayangan Mahatian muncul kembali di langit kota Ion. Ekspresinya suram. Apa, tidak berjalan lagi? Muchen memandang Mahatian, tersenyum penuh arti. Huff, menurutmu aku benar-benar takut dengan kekuatan super tubuh abadi primordialmu? Mahatian sangat marah dan frustrasi. Dalam hatinya, dia adalah kepala dari klan kuno Maha, tetapi hari ini sangat memalukan karena kehilangan berulang kali di tangan generasi muda. Seketika, dia menarik napas dalam-dalam, dan tangannya tiba-tiba memunculkan segel yang berubah menjadi bayangan yang tak terhitung banyaknya. Pada saat yang sama, aura hitam dan putih menyembur dari kepala tubuh Maha tak terbatas di bawah kakinya, dan kemudian dengan cepat memadat. Akhirnya, mereka tampak berubah menjadi payung hitam dan putih besar yang menggantung di atasnya. Mahatian Luo Umbrella, ditemani oleh raungan keras Mahatian, payung hitam dan putih raksasa itu perlahan berputar, mengirimkan aura misteri yang tak terbatas. Seolah-olah bahkan langit dan bumi dapat tetap stabil di bawah payung ini, bahkan jika payung itu hancur. Berdengung, cahaya yang berkaca-kaca jatuh dari langit, lalu menyinari payung hitam dan putih. Mereka bertabrakan secara brutal saat mereka mulai mengikis satu sama lain dengan panik. Di bawah pengaruh kedua gaya ini, area ruang itu terus-menerus runtuh. Namun, energi spiritual hitam dan putih, meski misterius, masih kalah dengan sumber keabadian. Dalam konfrontasi ini, cahaya hitam dan putih perlahan terkikis. Melihat ini, segel Muchen berubah saat dia meneriakkan dengan suara rendah, bola segel primordial. Segel keabadian, berdengung, berdengung. Cahaya kaca tak terbatas turun, dan bola kaca mulai menyebar, akhirnya menyelimuti payung hitam dan putih bersama Mahatian dan Maha tak terbatas badannya. Di dalam primordial cell sphere, wajah Mahatian benar-benar merah karena amarah. Suara mendesing, suara air yang menetes mulai berbunyi, seolah-olah sungai yang panjang telah muncul. Itu turun terus-menerus,
dan setiap tetes menyebabkan payung hitam dan putih menjadi belang-belang, seolah-olah tidak dapat menahan erosi waktu. Tubuh abadi primordial tidak hanya memiliki keabadian, tetapi juga kebalikannya, yaitu erosi. Sehingga, dengan bantuan waktu, bisa mengikis semua rintangan menjadi abu dan debu. Pada zaman kuno itu, Kaisar Iblis Surgawi yang tak terhitung jumlahnya terperangkap di bola segel primordial saat mereka akhirnya berubah menjadi debu selama bertahun-tahun. Mahatian berdiri di atas Maha Infinite Body, dan dia memandang dengan marah ke arah payung hitam dan putih yang besar itu saat perlahan-lahan menjadi berbintik-bintik. Dia menginjak kakinya, dan tubuh Maha tak terbatas meraung. Pita hitam dan putih meledak seperti pedang surgawi yang mengiris ke arah sfere segel primordial. Berdengung. Namun, saat pedang itu melakukan kontak dengan primordial cell sfere, pedang itu dengan cepat berubah menjadi belang-belang dan terbuang percuma. Kekuatan sisanya hanya berhasil menimbulkan riak di primordial cell sfere. Sial, Mahatian menggertakkan giginya dengan erat dan merasakan kekuatan luar biasa dari bola segel primordial. Itu telah memperbaiki sumber keabadiannya selama bertahun-tahun membunuh Kaisar Iblis Surgawi yang tak terhitung jumlahnya di zaman kuno itu. Dengan demikian, kekuatannya telah berevolusi menjadi sungai waktu yang panjang ini di mana erosi yang terus-menerus akan menghabiskan kekuatan mereka yang terjebak di dalamnya. Itu adalah jebakan kelas 1. Mata Mahatian suram, dan dia tidak lagi melancarkan serangan yang tidak berguna. The Maha Infinite Body meledak dengan cahaya hitam dan putih yang luas saat dituangkan ke dalam payung hitam dan putih yang besar. Dengan dukungan energi spiritual yang begitu besar, payung hitam dan putih meledak dengan kilau lagi, melindungi Mahatian dan tubuh Maha tak terbatas. Mu Chen, sfere primordial cells Anda sangat tangguh. Tapi apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah Kaisar Abadi? Jika kamu ingin membunuhku dengan ini, kamu mungkin melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mahatian menggeram. Apa yang dia katakan itu benar. Meskipun sulit untuk keluar dari jebakan, primordial cell sfere tidak bisa memusnahkannya. Mu Chen melirik ke bawah dan tersenyum tipis. Dia tahu bahwa dia tidak bisa benar-benar membunuh Mahatian, bahkan dengan bantuan primordial cell sfere, tetapi selama dia bisa menjebaknya untuk saat ini, dia telah mencapai tujuannya. Di langit dan bumi, para penguasa melihat pemandangan ini dengan ngeri dan kagum saat mereka melirik ke arah Mu Chen. 6 bulan lalu, jarak antara Mu Chen dan Mahatian hampir seperti celah antara langit dan bumi, tetapi hanya dalam setengah tahun, dia bisa menjadi sederajat, dan dia bahkan telah menjebaknya dengan tubuh abadi primordial. Dengan kemampuan seperti itu, dia bisa mendapat peringkat tinggi bahkan di antara yang paling kuat di dunia 1000 besar. Banyak tetua klan Maha Kuno, khususnya Mahayu, mengertakkan gigi. Mereka jelas tidak dapat menerima kenyataan bahwa bahkan Mahatian tidak dapat melakukan apapun pada Mu Chen. Dasar anak nakal yang kurang ajar, lepaskan ketua kami. Pada saat ini, dua tetua tingkat ilahi memegang kruk hitam dan putih meraung, tatapan tajam mereka memelototi Mu Chen. Kekuatan Divine Grade mereka secara bertahap melonjak. Haha, tenanglah, kalian berdua. Pertempuran ini terjadi antara Mahatian dan Mu Chen. Mengapa Anda harus turun tangan? Leluhur Neter Agung terkekeh, dan dengan lambaian lengan bajunya, energi spiritual tak berujung berkumpul, menghalangi dua tetua tingkat ilahi. Klan Maha Kuno Anda telah kehilangan integritas Anda, menyebabkan ini terjadi. Mengapa begitu gigih? Matanya beralih ke Mahatian, yang terperangkap di alam segel primordial dan berkata, Ketua Maha, izinkan saya menjadi pembawa damai. Semua orang mundur selangkah. Saya meminta Mu Chen untuk berhenti, dan klan kuno Maha Anda menyerah pada tubuh abadi primordial. Bagaimana tentang itu? Lagi pula, klan kuno Maha kuat, dan jika mereka ingin sekuat tenaga, perang yang pecah tidak akan terbayangkan. Mata Mahatian dingin, dan dia melirik Great Nether Ancestor, tersenyum dingin, dan berkata, seberapa tebal kamu? Nenek moyang Anda dari klan kuno Jiwa Agung mendapatkan salah satu tubuh surgawi primitif, tubuh suci roh agung. Hanya dengan begitu Anda dapat memiliki klan kuno roh agung hari ini. Klan Maha Kuno saya harus melalui perjuangan langkah demi langkah untuk sampai ke situasi saat ini. Jika kita memiliki tubuh abadi primordial, apakah kita masih dibatasi pada tahap ini? Nenek moyang Maha Klan kuno saya dirampok dari tubuh abadi primordial oleh Kaisar Abadi. Setelah puluhan ribu tahun, bagaimana kita bisa melepaskan kesempatan ini? Tatapan mata Mahatian begitu ganas saat dia meraung,
hari ini, tidak ada yang bisa mengambil tubuh abadi primordial dari klan Maha Kuno saya. Dia tidak lagi memperhatikan Great Nether Ancestor saat dia memelototi Mu Chen dengan mata merah darah. Dia menggeram dengan dingin, Mu Chen, apakah kamu benar-benar berpikir klan kuno Mahaku tidak memiliki kekuatan? Anda tidak memiliki hak untuk main-main di wilayah saya. Petik 2. Mahatian menyeringai dingin saat kilatan setan melintas di matanya. Dia memuntahkan seteguk darah. Disertai dengan pergantian segel, darah berubah menjadi rune berwarna merah darah. Rune merah darah naik ke langit dan menghilang ke bagian terdalam benua. Ledakan. Ketika tanda merah darah menghilang, semua orang merasakan bumi bergetar hebat. Di kedalaman benua tempat tanah leluhur klan kuno Maha berada, pilar cahaya hitam dan putih kolosal turun dari langit. Kolom cahaya menghubungkan langit dan bumi, dan ruang hancur di atas kota Ion. Pilar cahaya hitam dan putih kemudian perlahan turun. Di kolom cahaya hitam dan putih itu, semua orang melihat botol giok hitam dan putih secara bertahap muncul. Ketika botol giok hitam dan putih muncul, seluruh dunia tampak mulai juga tampak hitam dan putih, seolah-olah yin dan yang telah bercampur. Kekuatan yang tak terlukiskan terpancar dari botol giok hitam dan putih. Ketika King Yanjing, leluhur Budur, leluhur Nether besar, dan yang lainnya melihat botol giok hitam dan putih ini, wajah mereka memelintir saat mereka berseru tak percaya, Fas Maha Yin Yang. Mahatian, apakah kamu sudah gila? Kamu bahkan memanggil objek suci pembenteng dari klanmu. Petik 2. Semua klan kuno memiliki objek suci yang membentengi, seperti pagoda leluhur dari klan kuno Budur, yang dapat melindungi klan. Harta karun ini sangat penting dan tidak akan digunakan dengan mudah. Itu hanya akan digunakan dalam momen hidup atau mati. Di masa lalu, ketika Mahatian dikalahkan di tangan Kaisar Api, dia juga dipaksa untuk menggunakan objek suci pembentengi milik klannya. Dia melakukannya, dan Kaisar Api mundur. Benda suci itu adalah botol giok hitam dan putih yang muncul sekarang. Tidak ada yang mengira itu akan dipanggil dalam pertempuran melawan Mu Chen. Jelas, untuk mengambil kembali tubuh abadi primordial, Mahatian siap melakukan apapun. Namun, Mu Chen akan berada dalam bahaya besar. Menara Ion menekan Fas Giok. Suara mendesing. Aura hitam putih meresap ke langit dan bumi, seolah-olah yin dan yang telah bertemu. Semuanya tenggelam dalam misteri yang tak terbatas, karena seluruh dunia dicat hitam putih. Semua orang menatap dengan ngeri pada vas batu giok hitam putih yang tergantung di udara. Kekuatan yang memancar darinya akan menyebabkan bahkan penguasa surgawi bergetar. Wajah King Yanjing, leluhur Budur, leluhur Nether besar dan yang lainnya terpelintir saat mereka melihat vas giok hitam putih di langit. Ketakutan memenuhi semua mata mereka. Vas Maha Yin yang ini adalah benda suci penguat klan kuno Maha, dan kekuatannya tidak terbatas. Bahkan penguasa surgawi tingkat ilahi biasa tidak dapat bersaing dengannya. Setiap kali benda suci digunakan, benda itu akan menghabiskan kekuatan penggunanya, jadi kecuali seseorang dipaksa ke dalam situasi putus asa, dia tidak akan menggunakannya dengan sembarangan. Karena alasan inilah ketika mereka melihat Mahatian memanggilnya, mereka semua berseru tidak percaya. Mahatian sudah gila, Great Nether Ancestor bergumam pelan. Di sampingnya, wajah Luoli berubah saat dia mengepalkan tinjunya. Kemudian, diagram kuno roh agung yang berada di atas kepalanya mulai mekar dengan cahaya spiritual. Luoli, jangan gegabah. Meskipun kekuatan diagram kuno jiwa agung sama kuatnya dengan vas Maha Yin Yang, kekuatan Anda sendiri tidak cukup untuk mengaktifkan kekuatannya sepenuhnya. Jika Anda memaksanya, Anda tidak hanya tidak akan berhasil, tetapi Anda juga akan melukai diri sendiri. Setelah menyadari perilaku Luoli, leluhur Nether besar memperingatkannya dengan tergesa-gesa. Saat Luoli menggertakkan giginya, kilatan dingin dan tidak mau berkedip di matanya saat dia berpikir, agresivitas Mahatian ini telah berlebihan. Yakinlah, kami tidak akan berdiam diri jika terjadi sesuatu pada Mu Chen, leluhur Nether agung meyakinkannya. Dia khawatir, dalam kemarahan, Luoli akan mengaktifkan diagram kuno roh agung, yang pasti akan menyakitinya. Luoli mengepalkan tinjunya dengan erat. Kemudian, setelah beberapa saat, dia mengendurkan cengkeramannya dan secara bertahap bisa menenangkan hatinya. Dia mengerti bahwa itu tidak akan membantu jika dia menyerang dengan paksa. Tetapi, jika Mahatian tetap tanpa henti, tidak peduli berapa biayanya, dia bertekad untuk mendukung Mu Chen. Mu Chen berdiri di udara,
dan saat dia melihat botol giok hitam putih, dia menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan kekuatan kuat yang memancar dari vas giok. Klan Anda memang layak menjadi klan kuno, karena kekuatan Anda luar biasa, gumam Mu Chen. Menurut perkiraannya, kekuatan botol batu giok hitam putih itu bisa masuk ke dalam 10 besar dunia 1000 besar. Mata Mahatian sedingin es saat dia menatap Mu Chen. Kemudian, dengan mendengus dingin, dia memunculkan beberapa segel. Di langit, vas Mahayin yang perlahan miring, dan tiba-tiba, cahaya hitam putih keluar darinya. Cahaya hitam putih adalah energi spiritual yang sangat murni. Satu yin, satu yang, panas dan dingin, keduanya bertemu, lalu berkembang menjadi aura misteri bersama. Ketika aura ini turun, semua energi di langit dan bumi berasimilasi menjadi warna hitam putih. Jadi, itu seperti lautan hitam putih yang mengalir ke bawah. Kemudian, lautan yang mengamuk ini akhirnya mendarat di atas primordial cell sphere yang sangat besar. Jatuh. Cahaya hitam putih dan cahaya berkaca-kaca bertabrakan saat suara nyaring tiba-tiba meledak. Dua kekuatan mengerikan bentrok dalam kegilaan. Tapi kali ini, saat cahaya hitam putih mengalir terus-menerus, semua orang dapat melihat bahwa cahaya kaca di atas primordial cell sphere mulai menipis. Ini karena kekuatan primordial cell sphere sedang dibubarkan. Pembubaran ini hanya berlangsung sesaat, sedangkan Mahatian meraung keras. The Maha Infinite Body kemudian berubah menjadi pilar cahaya hitam putih yang langsung membombardir primordial cell sphere. Ledakan. Kali ini, kolom cahaya hitam putih menerobos rintangan dengan keras, sementara retakan muncul di primordial cell sphere. Kemudian, akhirnya meledak menjadi banyak titik cahaya. Saat banyak penguasa melihat pemandangan ini, mereka diam-diam ketakutan. Dengan bantuan kekuatan Mahayin yang fase, Mahatian memiliki kemampuan untuk bertarung langsung di tahap Divine Grade selanjutnya. Dalam menghadapi kartu truf yang begitu kuat, bahkan jika Mu Chen memiliki tubuh abadi primordial, dia akan dirugikan. Bagaimanapun, Mu Chen hanyalah tingkat dewa tingkat menengah dalam hal budidaya energi spiritualnya. Mahatian berdiri di pundak Maha Infinite Body, menatap Mu Chen dengan dingin. Dia mengulurkan telapak tangannya saat vas Mahayin yang jatuh perlahan, menyebabkannya tetap tergantung di atas bagian tengah telapak tangannya. Apakah Anda tidak akan menyerahkan tubuh abadi primordial? Mahatian mencemooh, nadanya dingin dan menyendiri. Chief Maha, Anda benar-benar menyanjung saya, jawab Mu Chen. Mahatian melihat ke bawah dan berbisik, meskipun saya tidak menggunakan cara yang adil dalam pertempuran ini, karena ini untuk tubuh abadi primordial, klan Maha kuno saya tidak punya pilihan. Saat dia melihat Mu Chen, nadanya melembut, jika Anda dapat menyerahkan tubuh abadi primordial, saya akan mengembalikannya kepada Anda 100 tahun dari sekarang. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin memberikannya kepadamu sekarang, karena tubuh abadi primordial telah mengakui aku sebagai pemiliknya. Kilatan dingin melintas di mata Mahatian saat dia berkata, jika begitu, maka saya hanya bisa merebutnya dengan paksa. Mata Mu Chen menyipit saat dia melihat Mahatian dan berkata, Kepala Maha, meskipun klanmu kuat, kamu tidak boleh berpikir bahwa kamu telah mengalahkanku hari ini. Haha, Mahatian tertawa dingin, sambil berpikir bahwa harapan Mu Chen untuk mengalahkannya sia-sia. Kalau begitu, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Segera setelah Mahatian mengangkat telapak tangannya, vas Mahayin yang naik perlahan dan gelombang mengerikan mengalir keluar dari botol. Mahatian, jangan pergi terlalu jauh. King Yanjing akhirnya tidak tahan, jadi dia bertanya dengan suara dingin, berani-beraninya kamu memaksa tangan anakku di depanku. Dia sangat menyadari kekuatan vas Mahayin yang. Dengan harta karun ini, bahkan di hadapan Kaisar Api, leluhur bela diri, dan tokoh puncak lainnya, dia pasti bisa melawan mereka secara langsung. Ibu, jangan khawatir, karena Mahatian ingin menyusahkan dirinya sendiri, biarkan saja dia yang melakukannya, kata Mu Chen kepada ibunya. Pernyataan ini menyebabkan semua penguasa menatapnya dengan tidak percaya saat mereka bertanya-tanya, apakah Mu Chen masih memiliki kemampuan untuk menahan Mahatian, bahkan dengan vas Mahayin yang. Tapi, jika demikian, bagaimana mungkin? Keadaan Mahatian saat ini benar-benar cukup untuk menahan tingkat dewa tingkat selanjutnya. Meskipun Mu Chen memiliki tubuh fisik tingkat ilahi dan tubuh abadi primordial, ia masih tidak dapat mencapai kekuatan tingkat ilahi tahap selanjutnya. King Yanjing juga ragu,
Tetapi karena kepercayaannya pada Mu Chen, setelah beberapa saat ragu, dia mundur dan menyerah. Apakah anak laki-laki ini punya cara lain? Great Nether Ancestor bergumam dengan ragu. Saat ini, jelas bahwa Mu Chen tidak bisa lagi membalikkan keadaan. Benar-benar anak nakal yang sombong. Maha Tian tersenyum karena marah. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia membuat beberapa segel dengan kedua tangannya. Vas Maha Yin yang kemudian dimiringkan, sedangkan mulut botol berkedip dengan cahaya hitam putih. Semburan hitam putih diluncurkan, melonjak menuju Mu Chen. Dalam banjir hitam putih ini, bahkan tubuh fisik tingkat ilahi akan berubah menjadi ketiadaan. Semua orang menatap pertempuran dengan cemas. Hanya Mu Chen yang tampak tenang saat dia mengangkat kepalanya dan melihat deras hitam putih yang menderu. Dia kemudian menghela nafas dan berbalik. Saat dia membungkuk dengan hormat ke menara ion kuno, suaranya yang jernih terdengar, Maha Tian keras kepala dan tanpa henti, jadi saya harus merepotkan Elder untuk menyerang. Berdengung. Saat Mu Chen selesai berbicara, menara batu itu tiba-tiba bergetar. Kemudian, seolah-olah ada ratusan juta cahaya berkumpul di atasnya, itu menyerap semburan hitam putih yang bergulir. Ledakan. Pada saat yang sama, menara batu tiba-tiba melonjak ke langit, langsung muncul di atas Vas Maha Yin Yang. Bayangannya menyelimuti seluruhnya, dan setelah benturan keras, ia menyerapnya ke dalam menara. Ia kemudian turun dengan cepat, mendarat di bumi lagi. Dong, di menara ion, itu tampaknya menyebabkan kejutan yang tak terlukiskan, tetapi kebuntuan hanya berlangsung sesaat sebelum ketenangan dipulihkan. Di langit, gas hitam putih menghilang dan Vas Maha Yin yang lenyap. Pemandangan ini terjadi dengan cepat sehingga menara batu baru saja menjulang ke atas sebelum turun lagi. Saat turun, seluruh langit dan bumi dipulihkan ke ketenangan sebelumnya. Hanya pada saat inilah para penguasa bereaksi. Saat mereka melihat ke langit kosong, mereka semua menjadi gempar, semua orang berkomentar pada saat bersamaan. Apa? Maha Tian dan banyak sesepuh klan kuno Maha melihat pemandangan itu, masing-masing dari mereka benar-benar tercengang dan terkejut. Apa yang sedang terjadi? King Yanjing bertanya-tanya dengan keras. Dia, Great Nether Ancestor, dan yang lainnya sama-sama tercengang. Mereka semua menatap ke menara batu, dari mana samar-samar mereka bisa merasakan kekuatan misterius dan besar memancar. Bahkan sekuat mereka, kekuatan dan kekuatan seperti itu menanamkan rasa takut yang besar di dalam diri mereka. Kekuatan ini, King Yanjing dan Budur Suan saling memandang, saat dia berseru kaget, itu adalah Kaisar Abadi. Kekuatan itu telah melampaui bahkan dari tingkat ilahi, dan dia berpikir sendiri, selain Kaisar Abadi, siapa lagi yang mungkin? Kengerian di wajah Maha Tian ada di sana untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia kemudian memelototi Mu Chen, matanya merah, saat dia membentak, Mu Chen, apa yang telah kamu lakukan? Di mana Vas Maha Yin Yang? Petik 2. Mu Chen meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, Kaisar Abadi telah menyimpan tubuh abadi primordial dalam klan kuno Maha, dan dia secara alami akan mencegah Anda mengambilnya demi Anda sendiri, sehingga memberlakukan prinsip check and balances. Sebelumnya, ketika dia meninggalkan menara ion, siluet menara memberitahunya bahwa jika klan kuno Maha sulit, dia bisa memanggil kekuatan yang tersisa di menara. Kekuatan itu ditinggalkan oleh Kaisar Abadi untuk mencegah situasi saat ini. Mu Chen tidak bermaksud untuk menggunakannya, tetapi Maha Tian begitu gigih sehingga dia bahkan memanggil objek suci pembentengnya, yang memaksanya untuk menggunakan kekuatan yang telah ditinggalkan Kaisar Abadi. Kekuatan menara ion ini akan bertahan selama 1 tahun. Setelah tahun itu, menara akan menghilang. Pada saat itu, Vas Maha Yin yang akan dilepaskan secara alami, kata Maha Tian. Mu Chen memandang Maha Tian dan bertanya dengan tenang, sekarang sudah sampai seperti ini, apakah kepala Maha masih ingin melakukan ini dengan paksa? Wajah Maha Tian berkedut dan matanya merah. Hatinya dipenuhi dengan amarah yang tak terbatas, jadi dia telah mengatur agar Kaisar Abadi untuk menjaga klan kuno Maha ketika dia telah meninggalkan menara ion. Di masa lalu, ini membuatnya marah dan membuatnya frustrasi. Aku adalah kepala klan kuno Maha, dan kamu, dasar anak nakal. Anda tidak akan menjadi orang yang mencoba mengajari saya apapun. Maha Tian meraung. Dia kemudian menambahkan, hari ini, saya ingin melihat bagaimana Kaisar Abadi yang jatuh dapat menekan klan kuno Maha saya. Jika Anda ingin mengambil tubuh abadi primordial, Anda harus berperang dengan klan Maha kuno saya.
Raungan rendah Mahatian bergemuruh di seluruh langit dan bumi. Bersiaplah untuk perang, klan kuno Maha. Ketika para tetua dari klan kuno Maha mendengar kata-kata ini, energi spiritual yang menakutkan naik ke langit, mengguncang langit dan bumi. Setelah melihat ini, wajah King Yanjing dan Great Nether Ancestor menjadi dingin saat mereka berpikir, Mahatian ini benar-benar gila. Jika itu masalahnya, maka klan kuno Budur saya akan dengan senang hati berperang sampai akhir. King Yanjing menarik napas dalam-dalam dan menyatakan dengan dingin. Great Nether Ancestor menghela nafas, sementara emosi kompleks melintas di wajahnya. Jika demikian, klan kuno jiwa agung saya harus bergabung juga. Mahatian tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada marah, baiklah, Maha klan kunoku akan menantangmu hari ini. Mari kita lihat apakah Anda bisa melakukan sesuatu kepada kami. Petik 2. Di luar kota Ion, penguasa dari semua sisi tampak ngeri saat mereka bertanya-tanya, akankah ketiga klan kuno ini benar-benar berperang satu sama lain? Jika itu terjadi, itu pasti akan memicu gelombang besar di dunia seribu besar. Saat Mu Chen melihat pemandangan ini, tatapannya menjadi dingin. Dong, saat ketegangan antara langit dan bumi melonjak, lonceng kuno terdengar dari jauh. Saat bel berbunyi, Mahatian, King Yanjing, Great Nether Ancestor dan Divine Great lainnya semuanya membeku dan melihat ke langit. Ini adalah lonceng seribu besar istana. Seseorang berseru. Di bawah tatapan mereka, pilar cahaya muncul dari kehampaan, dan di kolom cahaya itu, sosok yang kuat melangkah ke udara saat gelombang tekanan melonjak ke seluruh dunia. Di saat yang sama, suara rendah dan kuat bergema di seluruh penjuru ruang. Aku berharap kedua belah pihak akan menghentikan pertempuran ini karena istana seribu besar, kata suara itu. Mahatian, King Yanjing, dan yang lainnya melihat sosok agung itu, wajah mereka serius. Mereka tidak menyangka bahwa sosok ini akan muncul hari ini, Raja Pembunuh Iblis, Qin Tian. Mengirimkan gulungan, suara agung bergema di langit saat semua orang melihat sosok yang melangkah keluar dari pilar cahaya. Cahaya bintang terpancar dari sosok itu, dan jubahnya disulam dengan gunung dan sungai. Matanya seperti bintang, sedalam jurang. Hanya berdiri di sana, dia memancarkan keagungan yang menakjubkan. Para penguasa memandang pria ini, dan pada saat itu keterkejutan tertulis di wajah mereka saat mereka berseru, Istana Seribu Besar, Raja Pembunuh Iblis, Qin Tian. Di dunia seribu besar ini, ada banyak kekuatan tertinggi. Tetapi semua orang tahu bahwa hanya Istana Seribu Besar yang dapat dianggap sebagai kekuatan terkuat di dunia karena kekuatannya meluas ke semua makhluk di dunia. Istana Seribu Besar lebih seperti aliansi dunia seribu besar, aliansi yang dibuat untuk mempertahankan diri dari ras ekstrateritorial. Pendiri Istana Seribu Besar adalah Kaisar Abadi. Di zaman kuno itu, kemunculan Istana Seribu Besar yang menyatukan kekuatan dunia seribu besar. Dengan demikian, semua makhluk tidak lagi harus berjuang untuk kelangsungan hidup mereka sendiri dan mulai berkumpul dan bersatu. Akhirnya, mereka mampu menahan invasi dari ras ekstrateritorial. Di zaman kuno, dunia seribu besar mampu menahan perlombaan ekstrateritorial karena Istana Seribu Besar. Dengan demikian, semua kekuatan tertinggi masih menghormati Istana Seribu Besar. Penguasa sekuat Kaisar Api, leluhur bela diri, dan tokoh puncak lainnya adalah penatua di Istana Seribu Besar. Untuk meningkatkan status seseorang di Istana Seribu Besar, itu perlu untuk mengumpulkan poin pembunuh iblis, dan hanya dengan membunuh Kaisar Iblis Surgawi mereka bisa memenangkan gelar. Selama perang kuno, mungkin tidak terlalu aneh untuk menyandang gelar Raja Pembunuh Iblis. Namun, di zaman damai saat ini, jika seseorang ingin membunuh Kaisar Iblis Surgawi, mereka harus memasuki wilayah ras ekstrateritorial. Bahkan penguasa surgawi tingkat ilahi tidak akan berani melakukan prestasi ini dengan mudah. Jadi selama ribuan tahun terakhir, hanya ada satu Raja Pembunuh Iblis di Istana Seribu Besar, seorang pria hebat yang telah menginjakkan kaki dalam perlombaan ekstrateritorial dan membuatnya hidup kembali. Pria ganas itu adalah pria di depan mata mereka, Qin Tian. Dibandingkan dengan keberuntungan Mu Chen, Qin Tian telah terlibat dalam perjuangan sejati dengan perlombaan ekstrateritorial untuk memenangkan gelar Raja Pembunuh Iblis. Justru karena ini, ketika Qin Tian muncul, bahkan seseorang yang sombong seperti Mahatian pun takut padanya. Mahatian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara pelan, Saudara Qin, ini adalah masalah klan Maha kuno saya. Itu seharusnya berada di luar kendali Istana Seribu Besar.
Petik 2. Lengan Qin Tian mengepul tertiup angin. Dia tersenyum pada Mahatian saat suaranya menggelegar, mengapa kamu begitu ngotot tentang tubuh abadi primordial? Itu telah berada di klan kuno Maha selama puluhan ribu tahun, dan tidak ada dari Anda yang menjadi tuannya. Jelas ada ketidakcocokan. Petik 2. Wajah Mahatian berkerut. Jika orang lain mengatakan itu, dia pasti sudah memukulnya sejak lama, tapi dia tidak bisa melakukannya pada pria di depannya. Untuk Qin Tian, yang sudah memasuki tahap Divine Grade selanjutnya, adalah salah satu pria paling kuat di dunia. Dia berada di peringkat 10 besar dan bisa bersaing dengan Kaisar Api, leluhur bela diri, dan tokoh puncak lainnya. Jika dia memiliki Vas Mahayin yang di tangan, Mahatian akan mampu bersaing dengannya. Tapi sekarang Vas Mahayin yang terperangkap di Menara Batu, dia akan menderita kerugian besar menghadapi tingkat dewa tingkat selanjutnya. Yang paling penting adalah Istana Seribu Besar di belakang Qin Tian, meskipun jarang mengganggu konflik Seribu Besar dunia, itu memiliki reputasi yang terhormat. Berdasarkan ini saja, klan kuno Maha tidak bisa mengambil risiko menyinggung mereka. Tapi bagaimana dia bisa rela membiarkan Mu Chen mengambil tubuh abadi primordial? Saudara Qin, klan saya telah melindungi tubuh abadi primordial selama puluhan ribu tahun. Kami pantas mendapatkan pengakuan. Sekarang Mu Chen ingin mengambilnya. Bagaimana itu adil? Dengan napas dalam-dalam, mata Mahatian berbinar saat dia berkata, saya telah membuat kompromi baginya untuk menempatkan tubuh abadi purba di klan Maha kuno saya selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, kami tidak akan menghentikannya untuk mendapatkannya kembali. Petik 2. Ketika Qin Tian mendengar kata-kata itu, dia tampak tertawa dan menjawab, Kepala Maha, saya tidak ingin melanjutkan percakapan tidak berguna ini dengan Anda. Saya datang hari ini karena saya telah menerima kabar dari Flame Emperor dan Martial Ancestor. Petik 2. Wajah Mahatian dan sesepuh klan kuno Maha berubah menjadi serius. Ada secercah ketakutan di mata mereka. Di hadapan klan kuno Budur dan klan kuno Jiwa Agung, mereka masih bisa mengertakkan gigi dan bertarung. Namun, jika wilayah api tak berujung dan perbatasan bela diri terlibat, mereka tidak akan bisa menahannya. Secara khusus, mereka pernah bertarung dengan wilayah api tak berujung di masa lalu, tetapi itu berakhir dengan kekalahan Mahatian di tangan Kaisar Api. Jika bukan karena Vas Mahayin yang, klan kuno Maha akan sangat dipermalukan. Sekarang, Flame Emperor bukan lagi Divine Grade tahap awal seperti dulu. Dia telah melampaui Mahatian untuk menjadi tingkat ilahi tingkat selanjutnya dan merupakan salah satu orang paling kuat di dunia. Wilayah api tak berujung sangat kuat dan tidak lebih lemah dari klan kuno Maha mereka. Selain itu, ada Martial Ancestor dan Martial Border, yang setara dengan Flame Emperor dan Endless Fire Territory. Di luar kota Ion, kekuatan dari semua pihak terkejut. Siapa yang mengira bahwa peristiwa hari ini secara tak terduga akan menarik begitu banyak kekuatan tertinggi? Wajah Mahatian berwarna hijau besi, dan dia marah, karena dia bermaksud untuk menghancurkan orang lain dengan statusnya. Namun, itu sangat sia-sia. Wilayah api tak berujung, perbatasan bela diri, Istana Seribu Besar, klan kuno Budur, klan kuno Jiwa Agung, ketika kelima kekuatan ini bersatu, seluruh dunia akan bergetar. Bahkan klan kuno Maha akan gagal menahan mereka. Saudara Qin Tian, apakah Anda akan menggunakan kekuatan Anda untuk menekan klan Maha kuno saya? Mahatian menanyainya dengan tegas. Qin Tian memandang Mahatian, wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Dia perlahan berkata, Ketua Maha, 1000 besar dunia sekarang sedang menghadapi krisis. Perlombaan ekstrateritorial sangat berani menyerang kami. Adalah hal yang baik bagi banyak dari kita di dunia bahwa tubuh abadi purba dapat mengakui tuannya, jadi saya harap Anda dapat fokus pada gambaran besarnya. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar ini, hatinya sedikit terguncang, dan dia teringat mengapa Flame Emperor dan Martial Ancestor tidak bisa datang. Dia merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Mungkinkah ras ekstrateritorial akan kembali lagi? Mahatian tetap diam. Pada titik ini, jelas bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan kembali tubuh abadi primordial. Dalam hal ini, jika pihak lain memberinya wajah, dia harus menerimanya. Jika tidak, mereka akan menjadi satu-satunya orang yang menderita kerugian di penghujung hari. Karena Istana Seribu Besar telah berbicara, klan kuno Maha saya akan memberi Anda rasa hormat itu. Mahatian akhirnya membuka mulutnya, dan energi spiritual di sekitarnya secara bertahap menghilang. Dia kemudian menatap dingin ke arah Mu Chen dan berkata,
tapi dia harus mengembalikan Fas Maha Yin yang klan saya. Qin Tian memandang Mu Chen dan tersenyum lembut. Tuanmu, mudah untuk membuat musuh tapi sulit untuk menyelesaikan perseteruan. Karena Ketua Maha telah mengakui, apakah Anda bersedia berkompromi? Petik 2. Sejak Qin Tian berbicara, Mu Chen tidak ingin menunjukkan rasa tidak hormat kepadanya, jadi dia segera mengangguk. Bagaimanapun, dia juga tidak ingin memulai perang dengan klan kuno Maha. Meskipun dia mendapat dukungan dari klan kuno Budur dan klan kuno Jiwa Agung, perselisihan itu terlalu besar. Itu pasti menyebabkan jatuhnya penguasa surgawi, yang merupakan harga yang harus dibayar untuk kedua belah pihak. Sekarang dia bisa memaksa Maha Tian untuk mundur, itu adalah hasil terbaik. Mu Chen berbalik, membungkuk ke Menara Ion, dan berkata, sekarang semuanya telah berakhir, saya harus merepotkan Elder untuk menyerang lagi. Saat dia selesai berbicara, menara itu tiba-tiba bergetar. Ratusan juta sinar cahaya keluar dari puncak menara. Di antara mereka, cahaya hitam menyapu dan berubah menjadi vas giok hitam dan putih. Setelah melihatnya, Maha Tian buru-buru memanggilnya, dan vas giok hitam dan putih jatuh ke tangannya. Dia dengan hati-hati memeriksanya, dan melihat bahwa itu tidak rusak, menghela napas lega. Kekuatan Immortal Emperor sungguh luar biasa. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, itu masih kuat. Qin Tian melihat ke menara dan tidak bisa menahan nafas. Meskipun dia memiliki kekuatan tingkat ilahi tahap selanjutnya, dia masih merasa kagum terhadap sisa-sisa kekuatan kuno menara. Namun, setelah dipanggil dan dilepaskan, kekuatan di dalam menara jelas mulai menghilang. Bahkan permukaan menara melihat retakan menyebar di atasnya. Mu Chen melihat pemandangan ini dan membungkuk lagi untuk memberi hormat kepada menara dengan sungguh-sungguh. Karena banyak kekuatan di area tersebut yang melihat ketegangan atmosfer menghilang, mereka juga diam-diam lega. Jika perang ini berkecamuk, itu akan mempengaruhi banyak orang, dan bahkan penguasa surgawi biasa tidak akan berani untuk terlibat. Sekarang setelah memiliki awal yang riuh tetapi akhir yang damai, itulah yang terbaik. Saya seharusnya memberikan sambutan hangat untuk saudara Qin, tapi sekarang klan saya berantakan, jadi penyambutan saya hanya bisa disederhanakan. Maha Tian melihat ke dalam reruntuhan kota Ion saat dia menarik napas dengan enggan. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Mengepalkan tinjunya untuk menyambut Qin Tian, dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di langit. Banyak sesepuh klan kuno Maha lainnya dengan cepat mengikutinya. Dalam menghadapi perilaku Maha Tian, Qin Tian tidak peduli. Bagaimanapun, kedatangannya telah menyebabkan klan kuno Maha kehilangan tubuh abadi primordial. Itu juga wajar bagi mereka untuk menanggung beberapa keluhan. Selain itu, dia tidak datang untuk klan kuno Maha. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menatap Mu Chen dan muncul di depannya sambil tersenyum. Aku sudah lama tahu bahwa Raja Pembunuh Iblis lain telah muncul. Aku akhirnya bertemu denganmu hari ini. Petik 2. Di hadapan Raja Pembunuh Iblis sejati dari Istana Seribu Besar, Mu Chen menjawab dengan hormat, kamu menyanjungku, Penatua Qin. Saya mendapatkan gelar ini karena keberuntungan, pernahkah Anda mendengarnya? Petik 2. Qin Tian tertawa riuh. Tidak peduli bagaimana kamu mendapatkannya, selama kamu bisa mendapatkannya, itulah takdirmu. Selain itu, Anda sekarang memenuhi syarat untuk menjadi Raja Pembunuh Iblis sejati. Petik 2. Itu akan menjadi fantasi bagi Mu Chen di masa lalu untuk membunuh Kaisar Iblis Surgawi. Tapi sekarang dia memiliki tubuh tingkat ilahi dan tubuh abadi primordial. Dalam hal kekuatan tempur, dia sebanding dengan Divine Grade tingkat menengah. Dengan demikian, dia cukup kuat untuk membantai Kaisar Iblis Surgawi biasa. Mu Chen tersenyum dan mengepalkan tinjunya untuk menyapa Qin Tian. Tidak peduli apapun, aku harus berterima kasih hari ini. Jika tidak, saya khawatir ini tidak akan berakhir dengan mudah. Meskipun dia tidak takut pada Maha Tian, dia tidak ingin melibatkan klan kuno Budur dan klan kuno Jiwa Agung. Qin Tian melambaikan tangannya dan menghela nafas. Setelah 3 klan kuno berperang, terlalu banyak orang yang akan terlibat. Sekarang bukan waktunya untuk pertikaian sipil. Pada saat itu, dia berhenti sejenak dan berkata, meskipun menghentikan 3 klan kuno berperang hari ini adalah satu masalah, saya memiliki misi lain. Dengan lambaian lengan bajunya, tiba-tiba sinar cahaya keemasan keluar. Mereka terbang menuju King Yanjing, Budur Xuan, dan Great Nether Ancestor, dan bahkan 3 terbang ke arah yang ditinggalkan Maha Tian. King Yanjing dan yang lainnya menerima cahaya keemasan,
ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat serius. Ini adalah tatapan Mu Chen berkedip, karena dia terkejut. Dia samar-samar merasakan bahwa sepertinya ada gulungan emas dalam cahaya kemasan. Qin Tian tersenyum pada Mu Chen dan berkata, "Hari ini, Anda juga memenuhi syarat untuk menerima gulungan emas ini." Cahaya keemasan terbang keluar dari lengan bajunya, perlahan terbang menuju Mu Chen. Mu Chen mengulurkan tangan saat cahaya keemasan mendarat di telapak tangannya. Ketika cahaya keemasan menghilang, sebuah gulungan emas yang tampak seolah-olah telah dibuang dari emas tergeletak dengan tenang di tangannya. Sekilas, dia melihat 3 kata kuno tercetak pada gulungan emas, Great Thousand Scroll. Pertemuan aliansi 1000 besar, undangan 1000 emas hebat. Mu Chen bergumam saat dia melihat teks kuno di kartu undangan. Dia bingung, karena dia tidak tahu apa itu. "Saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan menerima undangan 1000 emas besar," seru Mu Chen, sambil melambaikan kartu undangan pada Qin Yanjing, yang baru saja datang ke arahnya. Sebenarnya apa itu? Mu Chen kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, berharap untuk mempelajari lebih lanjut tentang itu. Qin Tian tersenyum, lalu berkata dengan tatapan serius, "Selama zaman primordial, Kaisar Abadi melawan Dewa Jahat Surgawi dan mengakhiri invasi ras ekstrateritorial di dunia 1000 besar. Dewa Jahat Surgawi, setelah kalah hanya dengan kumis, disegel di Bukit Belantara Utara." Petik 2. Qin Tian menghela nafas, lalu menambahkan, "Namun, karena Dewa Jahat Surgawi memiliki kekuatan hidup yang kuat, meskipun dia telah disegel oleh Kaisar Abadi, dia tidak sepenuhnya dihancurkan. Inilah alasan mengapa, setiap 1000 tahun, Istana 1000 Besar menjadi tuan rumah pertemuan aliansi 1000 Besar." Petik 2. Qin Tian kemudian menjelaskan lebih lanjut, pada saat ini, mereka mengirimkan undangan 1000 besar kepada semua master dari dunia 1000 besar, menginstruksikan mereka untuk berkumpul di Bukit Belantara Utara. Di sana, mereka menggabungkan kekuatan semua orang untuk mengaktifkan segel untuk menghancurkan kekuatan hidup Dewa Jahat Surgawi yang tersisa. Petik 2. Dia berhenti untuk mengambil nafas, lalu menambahkan, "Hanya penguasa surgawi yang mendapat kehormatan untuk menerima salah satu dari 1000 undangan besar. Kartu undangan berbeda-beda nilainya, yaitu emas, perak, dan logam. Ini dinilai menurut 3 tingkat penguasa surgawi, dan hanya penguasa surgawi ilahi yang menerima kartu undangan emas." Petik 2. Karena itu, wajah Qin Tian menjadi serius. Dia kemudian berkata, "Kaisar Abadi telah meramalkan bahwa, hanya setelah segel diaktifkan selama 49.000 tahun, Dewa Jahat Surgawi akan benar-benar dihancurkan." Dia menggelengkan kepalanya, lalu menyimpulkan dengan mengatakan, "Sejauh ini, Istana 1000 Besar telah mengirimkan undangan 1000 besar sebanyak 48 kali. Ini akan menandai ke-49 kalinya." Petik 2. Mu Chen menyipitkan matanya saat mendengar semua ini. Dia akhirnya tahu pentingnya menerima undangan 1000 besar. "Wow, saya tidak percaya Dewa Jahat Surgawi begitu kuat." Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyuarakan keterkejutannya. Ketika Qin Tian mendengar apa yang dikatakan Mu Chen, dia terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan nada pahit, "Dewa Jahat Surgawi memang kuat. Terlepas dari harga yang harus kita bayar, kita harus membunuhnya saat dia masih di dalam segel, karena begitu segel itu kehilangan keefektifannya, itu hanya akan berarti malapetaka bagi 1000 dunia besar kita. Lagi pula, kita tidak lagi memiliki Kaisar Abadi di sini bersama kita." Petik 2. Qin Yanjing, Budur Xuan, dan Great Nether Ancestor tampak serius. Mereka juga tahu bahwa itu akan menjadi bencana bagi 1000 dunia besar jika ini terjadi. Jika Dewa Jahat Surgawi begitu kuat, mengapa ras ekstrateritorial tidak ingin membuka segelnya? Mu Chen bertanya dengan tatapan serius. Tentu saja, mereka ingin. Namun, Kaisar Abadi telah meninggalkan segel di Bukit Belantara Utara yang memungkinkan hanya makhluk hidup dari 1000 dunia besar untuk mendekatinya. Oleh karena itu, ras ekstrateritorial tidak memiliki cara untuk memasukinya, Qin Tian menjelaskan. Dia kemudian menyipitkan matanya dan berkata, "Baru-baru ini, perlombaan ekstrateritorial telah menimbulkan masalah bagi Kaisar Api dan leluhur bela diri, mungkin karena alasan yang tepat ini." Wajah Mu Chen berubah muram setelah mendengar ini. Dia akhirnya memiliki pemahaman yang baik tentang niat Great Thousand Alliance. Apakah 1000 besar dunia dapat menikmati kedamaian sejati bergantung padanya. Dibandingkan dengan ini, masalah lainnya yang ada bukanlah apa-apa. Karena itu,
Mu Chen memutuskan untuk menyingkirkan mereka untuk saat ini. Kapan mereka akan mengadakan pertemuan aliansi 1000 besar? King Yanjing bertanya dengan muram. Dalam 3 bulan, cahaya melonjak di mata Qin Tian dan dia mengepalkan tinjunya. Kemudian, aura tak menyenangkan keluar dari tubuhnya saat dia berkata, kali ini, kita harus benar-benar membasmi momok dari 1000 dunia besar. Mu Chen mengangguk. Dewa jahat surgawi terlalu kuat, dan jika mereka tidak membunuhnya, semua makhluk hidup di dunia 1000 besar tidak akan pernah memiliki kedamaian sejati. Apakah semua penguasa surgawi di dunia 1000 besar menerima undangan 1000 besar? Mu Chen lalu bertanya. Qin Tian mengangguk dan berkata, iya. Namun, hanya sekitar setengah dari penguasa surgawi yang akan menuju Bukit Hutan Belantara Utara, karena mereka masih harus waspada terhadap perlombaan ekstrateritorial. Petik 2. Wow, sepertinya ini benar-benar acara terhebat di 1000 dunia. Mu Chen berseru. Jika hampir setengah dari penguasa surgawi akan berkumpul bersama, itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa. Dibandingkan dengan ini, acara yang dihadiri Mu Chen sebelumnya memang memucat. Ini benar-benar acara besar, karena melibatkan kedamaian dari 1000 besar dunia. Kami harus mengesampingkan perbedaan dan kebencian kami agar itu berhasil. Qin Tian melihat ke arah Yang Mahatian telah berangkat dan berkata, inilah mengapa saya bergegas ke sini untuk menghentikan Anda dan 2 klan lainnya agar tidak berkelahi. Klan kuno Maha, klan kuno Budur, dan klan kuno Jiwa Agung adalah 3 kekuatan besar di seluruh dunia 1000 besar. Karena itu, akan sia-sia bagi mereka untuk menggunakan kekuatan mereka pada perjuangan yang tidak perlu. Mu Chen memahami ini, jadi dia berkata, Penatua Qin Tian, kami telah menyelesaikan masalah hari ini, dan di masa depan, jika Mahatian mencoba membuat masalah bagi saya akan menahan diri untuk tidak melawan. Bagaimanapun, Mu Chen telah memperoleh tubuh abadi primordial, dan karena klan kuno Maha tidak dapat berbuat apa-apa, dia memutuskan bahwa dia tidak akan terlalu keras dengan mereka. Ketika Qin Tian mendengar ini, dia senang. Dia kemudian mengangguk dan berkata dengan lembut, adalah baik bahwa Anda memberikan pertimbangan untuk situasi keseluruhan. Jika Mahatian berlebihan, Istana 1000 besar kita akan mengambil tindakan terhadapnya. Lagi pula, kau adalah Raja Pembunuh Iblis dari Istana 1000 besar. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Meskipun Mahatian angkuh, dia tidak bodoh. Setelah apa yang terjadi hari ini, dia harus tahu bahwa Mu Chen bukanlah seseorang untuk diremehkan. Ketika saya telah menyelesaikan tugas saya harus melanjutkan perjalanan saya. Bagaimanapun, waktu hampir habis, dan saya masih harus mengirim kartu undangan ke penguasa surgawi ilahi lainnya. Qin Tian mengucapkan selamat tinggal pada Mu Chen sebelum berangkat. Saat dia terbang, dia berteriak kembali, dalam 3 bulan, saya harap saya bisa mengobrol baik dengan Anda semua di Bukit Belantara Utara. Saat King Yanjing, Budur Xuan, dan Great Nether Ancestor memandang Qin Tian saat dia pergi, mereka semua memiliki ekspresi wajah yang kompleks. Budur Xuan kemudian bergumam, badai akan datang, bagaimanapun, karena dewa kejahatan surgawi seperti makhluk ilahi bagi ras ekstrateritorial, mereka akan menggunakan semua cara mereka untuk menghancurkan segel untuk menyelamatkan dewa jahat surgawi. Mu Chen mengangguk. Meskipun Qin Tian tidak menjelaskan detailnya, mereka semua tahu bahwa dia menganggap serius aliansi 1000 besar. Jika tidak demikian, dia tidak akan secara pribadi mengirimkan undangan 1000 besar mereka. Ras ekstrateritorial telah mengincar dunia 1000 besar untuk beberapa waktu, tapi aku tidak pernah berharap ada bahaya tersembunyi di Bukit Belantara Utara. Mu Chen menghela nafas. Jika dia belum melangkah ke tingkat penguasa surgawi, dia bahkan tidak akan tahu tentang itu. Di hari lain, semua makhluk hidup di Great Thousand World dilarang memasuki Northern Wilderness Hill. Tempat itu juga dikenal sebagai Land of All Tomb. Ada sekelompok penjaga di kuburan, yang merupakan anak buah Kaisar Abadi, Budur Xuan menjelaskan. Pemimpin mereka dikenal sebagai Lord yang abadi dan sangat kuat. Kekuatannya sebanding dengan Flame Emperors dan Martial Ancestor. Namun, dia harus menjaga Bukit Belantara Utara, jadi dia tidak pernah melangkah ke dunia 1000 besar. Jadi, tidak banyak orang yang tahu tentang dia, Budur Xuan menambahkan. The Land of All Tomb, Im Ying Lord, Mu Chen menggumamkan kata-kata yang baru saja dia dengar. Dia tertegun dan wajahnya berubah serius. Dunia 1000 besar dipenuhi dengan begitu banyak orang kuat. Jika ras ekstrateritorial menyerang kita sekarang,
akankah 1000 besar dunia kita mampu menangkis mereka? Mu Chen tiba-tiba bertanya. King Yanjing dan Budur Xuan saling memandang sebelum Budur Xuan berkata, dalam hal kekuatan keseluruhan, dunia 1000 besar saat ini sekuat selama zaman primordial. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa itu lebih kuat, karena kita sekarang memiliki Kaisar Api, leluhur bela diri, Qin Tian, orang suci pedang baju hijau, Tuan yang abadi, dan banyak guru lainnya di antara kita. 5 klan kuno juga memiliki basis yang kuat, serta banyak kekuatan teratas lainnya. Petik 2. Budur Xuan berhenti sejenak, lalu menambahkan, jika ras ekstrateritorial menyerang dunia 1000 besar kita lagi, kita akan mampu menangkisnya. Namun, Kaisar Abadi tidak lagi berada di dunia 1000 besar. Tapi, selama kita bisa mengaktifkan segel dan membunuh dewa jahat surgawi, ras ekstrateritorial tidak akan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Petik 2. Mu Chen mengangguk sambil bergumam, The Extraterritorial Rache harus menyadari ini. Ras ekstrateritorial pasti mengetahui hal ini, jadi mereka pasti tidak akan membiarkan mereka membunuh dewa jahat surgawi. Pasti akan ada pertumpahan darah di Great Thousand Alliance. Ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, Mu Chen bisa merasakan tekanan padanya. Dengan demikian, pikiran Mu Chen dalam kekacauan. Pada saat itu, sebuah tangan kecil yang lembut dengan lembut meraih telapak tangannya, dan ketika dia berbalik, dia melihat bahwa itu adalah Luoli. Wajahnya halus dan jernih. Ketika Luoli tersenyum padanya, Mu Chen merasakan kasih sayangnya padanya. Hal ini menyebabkan dia menjadi rileks dan tidak lagi mengerutkan alisnya. Dia memegang tangan Luoli saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat matahari terbenam. Awan itu seperti nyala api yang tercermin di matanya yang gelap. Luoli adalah orang yang luar biasa, dan dengan dia di sisinya, tidak peduli betapa sulitnya menghadapi ras ekstrateritorial, Mu Chen akan melawan mereka tanpa rasa takut dengan hidupnya untuk melindungi dunia 1000 besar jika mereka mencoba untuk menghancurkannya. Dia menjadi lebih berani saat dia berpikir sendiri. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun sebelum saya mencapai tahap ini. Saya tidak akan pernah membiarkan semua kerja keras saya dihancurkan. Jika iblis ingin masuk ke sini, saya akan melawannya. Aula segudang setan. Aula besar dan gelap itu menakutkan dan dingin. Asap hitam membubung, dan tampaknya akan melahap makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kursi batu hitam didirikan di aula, dan setiap kursi ditempati oleh bayangan. Kegelapan bertahan di sekitar bayangan ini, dan energi iblis di dalamnya menyebabkan ruang bergetar. Seluruh aula dipenuhi dengan energi iblis yang mengerikan, dan aula itu sepertinya dipenuhi dengan ribuan iblis. Di tengah aula, 32 tahta hitam didirikan dalam bentuk lengkung, memanjang di kedua sisi. Setiap tahta ditempati oleh bayangan iblis besar, dan saat bayangan iblis bernapas, energi iblis yang luas berubah menjadi berbagai golem yang memancarkan kekuatan iblis yang besar. Bayangan-bayangan lainnya menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Bayangan iblis yang terbakar dengan api iblis duduk di tengah bayangan iblis. Kadang-kadang, api iblis akan memancarkan cahaya hitam dan kemudian beralih ke cahaya putih. Saat kedua warna itu berubah, itu terlihat sangat aneh. Api iblis tampaknya mengandung sepasang mata tanpa emosi, dan saat mereka melihat sekeliling, bahkan ruang itu bergetar seolah-olah takut. Suara samar dan dalam dari api iblis bertanya, apakah semua orang di sini? Di samping api iblis adalah sosok berjubah hitam yang duduk di singgasana setan. Sosok itu mengangkat kepalanya, menampakkan wajahnya yang pucat. Matanya dipenuhi dengan pusaran air hitam yang tampak aneh. Mereka sangat aneh sehingga siapapun yang melihat mereka akan bingung. Sosok itu memandang bayangan iblis dengan api iblis, dan senyum muncul di wajah pucatnya. Suaranya lembut saat dia berkata, kali ini, klan setan surga kita lebih awal. Bayangan iblis di dekatnya berkata, klan iblis mayatku ada di sini juga. Bayangan iblis ini diisi dengan gas mayat, dan saat gas mayat memenuhi aula, udaranya berubah keabu-abuan. Jika Mu Chen ada di sekitar, dia akan mengenali bayangan iblis. Dia adalah orang yang telah bertarung dengan Mu Chen di pesawat bawah, tetapi leluhur bela diri datang dan menghentikan pertarungan. Dia adalah Kaisar Iblis Langit Mayat Hitam dari klan Iblis Mayat. Setelah dia, sisa bayangan iblis di 32 kursi bergiliran untuk melaporkan. Mereka mewakili 32 klan utama dari ras ekstrateritorial. Energi iblis dari seluruh myriad demons hall padat.
Ketika bayangan iblis dengan api iblis hitam dan putih melihat bahwa berbagai pemimpin klan telah berkumpul, dia mengangguk. Suara lemahnya kemudian bergema di ruang gelap di setiap sudut. 3 bulan dari sekarang, 1000 dunia besar akan menahan aliansi 1000 besar, dan mereka akan memulai dari awal lagi. Saat pernyataan ini dibuat, cahaya iblis melonjak di mata 31 bayangan setan yang duduk di tahta setan, dan suasananya dingin. Kaisar Iblis Langit Black Corse berkata, hari ini akhirnya tiba. Gas mayat di sekitarnya melonjak dan secara tidak jelas, beberapa bayangan mayat muncul di sekitarnya. Bayangan iblis yang duduk di salah satu singgasana berkata, kami telah menunggu selama ribuan tahun, dan sekarang saatnya untuk bertindak. Ini adalah waktu untuk membuat 1000 dunia hidup dalam ketakutan. Bayangan iblis ini memiliki tangan yang panjang, dan kukunya berwarna hitam. Saat dia melambaikan tangannya, ruang itu retak, dan kukunya memancarkan aura yang sangat tajam. Bayangan iblis ini adalah pemimpin klan dari klan iblis pedang, Kaisar Iblis yang merobek langit. Bayangan iblis di Myriad Demons Hall berteriak, dan mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Yang duduk di kursi utama mengulurkan tangannya yang menyala-nyala, dan semua orang diam. Bayangan iblis ini adalah Kaisar Setan Surga Suci, pemimpin klan dari klan Setan Suci, dan dia adalah kepala dari 32 klan utama. Dewa jahat surgawi, yang telah menyebabkan Kaisar Abadi mengorbankan hidupnya untuk menyegelnya, berasal dari klan Setan Suci, sehingga klan Setan Suci mengambil posisi kepemimpinan. Setelah Dewa Jahat, Surgawi disegel, Kaisar Iblis Surga Suci memimpin berbagai klan iblis. Jangan meremehkan Great Thousand World saat ini. Menurut informasi yang saya terima, meskipun tidak ada yang sekuat Kaisar Abadi, masih banyak master di sekitar. Kaisar Api dan leluhur bela diri adalah ancaman terbesar bagi ras ekstrateritorial kami, Kaisar Iblis Surga Suci berkata saat api iblis hitam dan putih menyala di matanya. Bagaimana saat kamu bertukar pukulan dengan Flame Emperor saat itu? Pemimpin klan dari klan iblis surga bertanya saat pusaran air hitam di matanya berputar-putar. Klan setan surga berada di puncak di antara 32 klan utama, dan kekuatan mereka sombong. Pemimpin klan dari klan iblis surga sekuat Kaisar Iblis Surga Suci, dan dia juga dikenal sebagai Kaisar Iblis Langit Gelap. Karena statusnya, Kaisar Iblis Langit Kegelapan tahu bahwa lebih dari 10 tahun yang lalu, Kaisar Iblis Surga Suci diam-diam telah bertukar pukulan dengan Kaisar Api, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Api iblis di mata Kaisar Iblis Surga Suci bersinar saat dia berkata, Kaisar Api memang luar biasa, dan dia memiliki pencapaian besar dalam penggunaan api. Ketika kami bertukar pukulan sebelumnya, bahkan Saint Demon Flame saya bukanlah tandingannya. Petik 2. Bayangan iblis terkejut ketika mereka mendengarnya, dan bahkan golem di balik semua bayangan iblis melonjak. Bahkan Saint Demon Flame bukan tandingannya. Bayangan iblis saling memandang dan mulai berubah menjadi kuburan. Mereka tahu kekuatan Saint Demon Flame dari Saint Heaven Demon Emperor. Bahkan kekuatan top yang berada pada level yang sama dengannya tidak berani untuk menerimanya, tetapi itu tidak berpengaruh pada Kaisar Api. Sepertinya dunia 1000 besar memiliki fondasi. Flame Emperor dan Martial Ancestor bukanlah target yang mudah untuk dihadapi. Ketika Black Corse Heaven Demon Emperor mendengar apa yang telah dikatakan, dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara dingin, aku telah bertemu dengan Martial Ancestor sebelumnya. Dia memancarkan penindasan yang kuat. Jika saya harus melawannya, saya pikir saya bukan tandingannya. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Kaisar Iblis Langit Black Corse tiba-tiba melihat ke salah satu sudut dari aula segudang setan dan berkata dengan suara yang membatu, saya telah mendengar bahwa leluhur bela diri berasal dari alam bawah. Saat itu, ketika ras iblis aneh Anda menemukan pesawat bawah dan mencoba mengambil alih, Anda tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Anda tidak hanya gagal mendapatkannya, Anda membiarkan kutukan ini datang ke dunia 1000 besar dan menciptakan masalah besar bagi kami. Petik 2. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke sudut tertentu dari aula segudang demons tempat bayangan iblis menggigil. Energi iblis di sekitar tubuhnya melonjak, mengungkapkan perasaan batinnya. Bayangan iblis adalah pemimpin klan dari ras iblis aneh. Di antara ras ekstrateritorial, kekuatannya dianggap biasa saja. Ada perbedaan besar antara kekuatannya dan 32 pemimpin klan utama. Ketika Black Corse Heaven Demon Emperor menegurnya, dia harus menerimanya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dia menggerutu dengan amarah di dalam hatinya, dan dia merasa telah diperlakukan tidak adil.
Itu adalah tanggung jawab seluruh ras ekstrateritorial untuk mengambil alih pesawat bawah, tapi ras iblis aneh mereka terlalu tidak beruntung untuk mengamati area dari alam bawah tempat asal leluhur bela diri. Dia sangat kuat, dan sekarang dia telah memasuki dunia seribu besar, dia telah menjadi musuh bebuyutan ras ekstrateritorial mereka. Karena kita tidak dapat mengubah apapun sekarang, tidak ada gunanya membicarakannya. Saint Heaven Demon melambaikan tangannya dan menghentikan Black Course Heaven Demon Emperor melanjutkan. Matanya gelap, dan dia berkata dengan datar, Kaisar Api dan leluhur bela diri memang merupakan ancaman besar bagi kita. Namun, jika dewa kita mampu menembus segel, dia bisa membunuh mereka dengan mudah. Turunkan pesanan. Mulai hari ini dan seterusnya, serang wilayah api tak berujung dan perbatasan bela diri. Angkat Flame Emperor dan Martial Ancestor sehingga mereka tidak bisa pergi ke tempat segel. Petik 2. Baik tuanku. Bayangan iblis berteriak, dan energi iblis bangkit dan memenuhi aula segudang demons. Saint Demon, bahkan jika kita berhasil menahan Flame Emperor dan Martial Ancestor, Immortal Emperor telah membuat World Array di sekitar tempat dia menyegel dewa kita. Kami akan diusir begitu kami mendekatinya. Bagaimana kita membantu dewa kita membuka segel? Bayangan iblis yang membuat pernyataan ini memancarkan sinar cahaya iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan ruang di belakangnya melonjak. Ruang itu sepertinya berisi beberapa samudera iblis, dan kekuatan iblis luar biasa. Bayangan iblis ini adalah pemimpin klan iblis roh, Kaisar Iblis Surga Roh. Saint Heaven Demon Emperor melihat ke bawah dan berkata, aku sudah merencanakannya. Anda hanya bertindak sesuai dengan apa yang telah kami sepakati. Ingat, ini kesempatan terakhir kita. Meskipun kita menempati setengah dari 1000 dunia besar, kita adalah orang luar, ditolak oleh 1000 dunia besar. Hanya jika kita mengambil alih sepenuhnya, barulah kita bisa mengubahnya. Jika kita tidak melakukannya, bahkan jika tidak ada seorang pun di 1000 dunia besar yang berurusan dengan kita, kita secara bertahap akan disingkirkan oleh mereka. Petik 2. Ketika semua bayangan iblis mendengarnya, cahaya ganas melintas di mata mereka, dan aura es memancar dari mereka. Pergilah, kata Kaisar Iblis Surga Suci dan menepis bayangan iblis. Semua bayangan iblis berdiri dan membungkuk hormat padanya. Mereka kemudian berubah menjadi cahaya iblis dan menghilang. 32 pemimpin klan utama berdiri dan melangkah ke udara, membawa serta fluktuasi energi iblis yang besar. Hanya dalam waktu singkat, Myriad Demons Hall kosong. Kaisar Iblis Surga Suci mengangkat kepalanya dan melihat ke arah dunia 1000 besar dengan matanya yang gila dan menyala-nyala. Ya Tuhan, hari ketika kau kembali akan menjadi hari di mana 1000 dunia tunduk padamu. Ketika ini terjadi, kami akan memastikan bahwa semua makhluk hidup di 1000 dunia besar dihukum karena telah menyegelmu selama 49.000 tahun. Petik 2.